perkenalkan nama saya Pratiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dengan judul E-Bisnis dan Kerjasama Global dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi ke-13. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik, di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengordinasikan pekerjaan. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, namun sekarang teknologi dapat betul-betul mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi yang baru seringkali mengubah cara organisasi bisnis dalam bekerja dan mendukung model bisnis yang baru secara menyeluruh. Mengunduh berbagai macam e-book dari Amazon, membeli komputer secara online di Best Buy, dan mengunduh musik dari iTunes adalah proses bisnis yang sangat baru yang tak dapat dibayangkan tanpa teknologi informasi saat ini. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem informasi. Disebabkan adanya perbedaan kepentingan, spesialisasi, dan tingkatan dalam sebuah organisasi, maka muncullah berbagai macam sistem yang berbeda-beda. Pada umumnya, perusahaan memiliki sistem berbeda guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen utama. Mari kita lihat sistem-sistem ini. Yang pertama, ada sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Lalu, ada juga sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Sistem intelijen bisnis ini untuk manajemen tingkat menengah dapat membantu dengan cara memantau, mengontrol, mengambil keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Sistem intelijen bisnis juga ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan manajemen senior dalam mengambil keputusan. Manajemen senior membutuhkan sistem yang berfokus pada masalah-masalah strategis jangka panjang, baik yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem pendukung eksekutif atau Executive Support System or ESS membantu manajemen senior dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Sistem tersebut ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan tanpa rutin yang membutuhkan pertimbangan evaluasi dan wawasan karena tidak ada prosedur terprogram yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan solusi. Yang kedua, ada sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Menjalankan secara bersama-sama berbagai macam sistem yang berbeda-beda telah menjadi tantangan utama bagi suatu perusahaan. Salah satu solusinya adalah dengan mengimplementasikan aplikasi perusahaan yang merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen.
Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif dengan cara mengordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Terdapat 4 kategori utama dalam aplikasi perusahaan. Yang pertama, ada sistem perusahaan yang digunakan oleh perusahaan atau sering disebut sebagai sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Yang kedua, ada sistem manajemen rantai pasokan. Untuk mengelola hubungan dengan pemasok, sistem ini membantu pemasok, perusahaan, pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, serta pengiriman produk dan jasa sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya, memproduksi, serta mengirim barang dan jasa secara efisien. Yang ketiga, ada sistem hubungan pelanggan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan. Sistem ini menyediakan informasi guna mengordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Yang keempat, ada sistem manajemen pengetahuan, memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersebut tersedia dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang e-business, e-commerce, dan e-government. E-business mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya atau antara bisnis satu dengan bisnis lainnya. Apa itu bisnis jejaring sosial? Saat ini, banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial lainnya yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Perangkat ini memungkinkan pekerja untuk membuat profil, membentuk kelompok, dan mengikuti perkembangan status anggota lainnya. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Keuntungan dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Semakin kolaboratif suatu organisasi bisnis, semakin sukses bisnis tersebut dan kolaborasi antar perusahaan menjadi semakin penting dibandingkan dulu. Survei terkini mengenai para pengelola bisnis dan sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi di bidang teknologi kolaborasi mendatangkan peningkatan kinerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang dikeluarkan. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi tim tidak akan memberikan hasil apapun tanpa adanya sistem informasi yang memungkinkan terwujudnya semua itu.
Beberapa perangkat canggih disiapkan untuk hal tersebut, di antaranya surat elektronik atau email dan pesan instan merupakan perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Lalu, ada wiki, yaitu situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Lalu ada juga video conference yang memungkinkan 2 atau lebih orang di lokasi berbeda untuk berkomunikasi secara bersama-sama melalui 2 jalur transmisi video dan audio. Ada juga Google Apps atau Google Sites dan Cloud Collaboration Services. Pengguna Google Sites dapat merancang dan mengunjungi situs web dalam hitungan menit tanpa dibutuhkan kemampuan teknis yang mendalam. Pengguna Google Sites dapat memposting berbagai macam file seperti kalender, teks, lembar kerja, dan video untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun publik. Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencakup keseluruhan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Departemen Sistem Informasi terdiri atas para spesialis seperti yang pertama, pemrogram atau programmer, yakni spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam, yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program untuk komputer. Kedua, analis sistem, yang melambangkan hubungan utama antara kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga, manajer sistem informasi, yaitu pemimpin dari tim pemrogram dan analis, manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, ataupun spesialis database. Yang keempat, ada direktur informasi, yaitu manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. Yang kelima, ada direktur keamanan sistem informasi, bertanggung jawab terhadap keamanan sistem informasi perusahaan dan bertanggung jawab memperkuat kebijakan keamanan sistem informasi perusahaan. Yang keenam, ada Chief Privacy Officer yang bertanggung jawab dalam memastikan perusahaan memenuhi prosedur hukum mengenai data pribadi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada Chief Knowledge Officer, bertanggung jawab dalam program pengelolaan pengetahuan. Dan yang terakhir, ada pengguna akhir atau end user, yaitu perwakilan dari departemen di luar kelompok sistem informasi, di mana aplikasi yang dikembangkan diperuntukkan bagi mereka. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat.